Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mengkaji tentang ibadah dan seluruh aspeknya. Ibadah ialah kata yang diambil dari bahasa Arab. Ibadah, ibadatun. Ibadatun. Masdar dari kata abida atau abada ya'budu. Ibadatan. Ain, B, alif, dal, ta, marbutoh. Dalam terminologi bahasa Indonesia, seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam KBBI, ibadah ialah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama atau segala usaha lahir dan batin yang sesuai dengan perintah agama yang harus diikuti oleh pemeluknya. Lebih lanjut, ibadah ialah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Ibadah mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tersembunyi atau batin maupun yang tampak atau lahir. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ibadah ialah kepatuhan kepada Allah yang disertai dengan cinta kepadanya. Kepatuhan kepada Allah yang disertai dengan cinta kepadanya. Kepatuhan dan cinta itulah yang melahirkan ketulusan. Karena itu Allah menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dengan demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar. Agama yang lurus atau agama yang benar. Lawan dari ikhlas atau tulus yaitu riya atau pamer, yang ingin dilihat dan dipuji orang, ingin didengar kebaikannya oleh orang lain. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat ritual dan yang bersifat umum. Ibadah yang bersifat ritual selanjutnya nanti disebut ibadah ritual, yaitu semua yang ditetapkan Allah, yang telah ditentukan Allah, bagaimana caranya, kapan waktunya, apa kadarnya, dan di mana tempatnya diadakan. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Ibadah umum disebut juga ibadah mahdhoh. Ibadah ritual itu disebut juga ibadah mahdhoh. Ibadah umum yaitu selain ibadah ritual yang disebut tadi, yaitu yang disebut amal soleh atau semua amal atau kegiatan positif yang disebut juga ibadah umum itu ibadah ghair mahdhoh. Amal adalah penggunaan daya berupa daya fikir, daya fisik, daya kalbu, dan daya hidup. Selama daya-daya tersebut digunakan dan bersifat sesuai nilainya, maka hal tersebut disebut ibadah. Selama daya tersebut digunakan dan bersifat sesuai nilainya, maka hal itu disebut ibadah. Manusia tidak bisa hidup tanpa penyembahan
atau ibadah. Sekalipun tentu bentuk dan caranya berbeda-beda. Semua orang pernah atau bahkan pasti pernah melakukan ibadah. Karena naluri untuk beribadah merupakan fitrah manusia. Jelasnya manusia cenderung memandang suci sesuatu dan kemudian berusaha mendekatkan diri kepadanya. Semua manusia memiliki kecenderungan ini. Bahkan sekalipun orang berpaham materialis, orang yang berpaham serba benda, atau bahkan yang ateis, orang yang berpaham ateis, orang yang berpaham anti Tuhan, atau meniadakan Tuhan. Manusia tidak bisa tidak harus menyembah sesuatu. Hanya saja kecenderungan itu disesuaikan dengan definisi sendiri tentang ibadah itu. Tentang sesuatu yang disembah manusia itu. Gitu ya. Jadi manusia tidak bisa tidak harus menyembah sesuatu. Hanya saja kecenderungan itu disesuaikan dengan definisinya sendiri tentang ibadah itu atau tentang sesuatu yang disembah manusia itu. Al-Quran menyeru, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 ya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itulah janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Dengan mengetahui bahwa zat dan sifat Allah Maha Sempurna, suci dari segala kekurangan, dan bahwa Allah senantiasa melimpahi alam semesta dengan cinta dan kasih sayangnya, kita akan menempatkan seluruh perilaku kita dalam bingkai ibadah. Ibadah adalah wujud ketundukan dan pemujaan manusia kepada Tuhan. Hanya dengan Tuhanlah manusia bisa menjalin hubungan semacam itu, tidak dengan yang lainnya. Jika kita mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan penguasa alam semesta, kita harus mengabdi kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ibadah hanya wajib dilakukan untuk Allah. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.